Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersatu hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, dalam diri Yesus Kristus, Engkau telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan kebinasaan. Bukalah hati kami untuk mengikuti Putra-Mu, sehingga kami berani mewartakan kabar sukacita keselamatan kepada sesama. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembaharuan diri, pembaharuan hidup adalah tanda bahwa kita bertobat. Sakramen tobat yang mendatangkan rahmat pengampunan dosa hendaknya berbuah roh kehidupan yang menggerakkan kita untuk selalu melaksanakan apa yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Gereja menghendaki agar kita setelah diampuni melalui sakramen tobat, berusaha untuk membaharui diri, sehingga rahmat pengampunan yang kita terima sungguh-sungguh mendatangkan sukacita bagi kita, dan itu tampak dalam perubahan hidup kita menjadi lebih baik. Proses pembaharuan diri dalam bacaan tadi kita mendengarkan bagaimana Lewi yang awalnya menjadi pemungut cukai, yang dianggap oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sebagai orang-orang berdosa, membaharui dirinya ketika Yesus memanggil dia untuk mengikutinya. Yesus memanggil Lewi
untuk mengikutinya, dan dengan kesediaan yang penuh sebagai tanda pertobatan, Lewi mengikuti Yesus. Bukti pembaharuan diri yang ditunjukkan oleh Lewi adalah mengundang Yesus, mengundang semua orang yang mengikuti Yesus, termasuk orang-orang berdosa, untuk makan di rumahnya. Saudara-saudari terkasih, kita belajar dari Lewi pemungut cukai yang bertobat mengikuti Yesus, kemudian mau berbuat baik, melayani Yesus dan melayani banyak orang, termasuk semua orang yang berdosa. Rahmat pengampunan telah kita terima, rahmat pengudusan telah kita terima melalui sakramen tobat, melalui penderitaan, melalui wafat Yesus untuk menebus dan menyelamatkan kita semua. Maka dalam hidup kita berusaha untuk dari hari ke hari membaharui diri, sehingga rahmat pengampunan itu membuahkan rahmat sukacita dalam hidup kita, membuahkan buah-buah rohani yang menuntun kita untuk senantiasa berbuat baik, melayani dengan kasih. Yesus menegaskan dalam bacaan Injil tadi, bukan setiap orang yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita diajak untuk melayani, terutama mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang kecil, mereka yang tersingkir. Bukan sebaliknya menjalin relasi dengan orang-orang yang status sosialnya tinggi, orang-orang yang kehidupannya serba mewah dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, buah dari pertobatan yang harus kita lakukan adalah pelayanan kasih kepada mereka yang kecil, mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang tersingkir di dalam kehidupan. Saudara-saudari, mari kita berdoa dan terus berusaha supaya rahmat Tuhan menyertai kita, agar cinta kasih-Nya, pengampunannya yang kita alami dapat kita wujudkan di dalam pelayanan kasih bagi sesama, memperhatikan mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih kita yang setia untuk melaksanakan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur karena kasih-Mu, Engkau menebus kami melalui hidup, penderitaan, dan wafat Yesus Kristus Putra-Mu. Engkau mencurahkan rahmat pengampunan kepada kami juga melalui sakramen tobat yang kami laksanakan. Kami mohon, kuduskanlah kami, sehingga kami mampu untuk membaharui diri, melaksanakan sabda dan kehendak-Mu di dalam hidup kami, terutama melayani sesama kami dengan cinta kasih yang besar. Berkatilah kami, agar kami setia pada perintah-perintah-Mu dan melaksanakannya di dalam tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan kami setiap hari. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa, menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.